Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang perkembangan manusia dan hewan. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Tugas ini saya susun nama Tribakti Atmawijaya dengan NIM 14014211199. Saya dari Rombel E, Prodi PGSD. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ada pengertian perkembangbiakan manusia. Untuk melestarikan jenisnya, manusia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara kawin terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Sel sperma dihasilkan laki-laki dan sel telur dihasilkan oleh perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak penggabungan antara sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot. Zigot adalah cikal bakal dari individu baru. Pertumbuhan dan perkembangan berlanjut hingga manusia dewasa akan mengalami penuaan. Jadi awal manusia terbentuk adalah dari sel sperma dan sel telur, sehingga membentuk sebuah zigot atau bakal calon baru. Manusia berkembang biak juga memperoleh keturunan dalam rangka melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan manusia terdiri atas beberapa tahap, yaitu kehamilan dan diakhiri dengan kelahiran. Perkembangbiakan merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia bisa mengawali proses tersebut dengan mengadakan upacara pernikahan. Proses perkembangbiakan pasti dilakukan oleh setiap manusia yang ingin melestarikan keturunannya. Jadi, setiap manusia yang akan berkembang biak pasti melakukan pernikahan. Nah, berikutnya adalah organ reproduksi. Setiap manusia yang melakukan perkembangbiakan pasti memiliki organ reproduksi. Nah, kita bahas yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama kita bahas bagian luar. Yang pertama ada penis. Penis adalah alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan atau alat kelamin laki-laki. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga sebagai saluran sperma. Penis manusia terdiri dari 3 silinder jaringan erektil mirip spons yang terdiri dari ruang-ruang di mana pembatasnya disebut tubercula. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang berisi testis. Skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk sel sperma. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat atau otot polos atau otot Darlos. Otot Darlos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Nah, berikutnya ada bagian dalam. Bagian dalam yang pertama ada testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah sepasang. Testis dibungkus oleh skrotum atau kantong kulit di bawah perut tadi. Yang kedua ada epidermis. Epidermis adalah saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epidermis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma atau sering juga kita sebut dengan ductus deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidermis. Yang keempat ada ureta. Ureta adalah saluran akhir reproduksi yang terdiri dari dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung dan sel saluran untuk membuang urin dari kantung kemih.
Nah, yang kedua adalah organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan juga dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam yang pertama terdiri dari ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium memiliki fungsi yaitu untuk menghasilkan sel telur tiap bulan, terutama bagi perempuan yang sudah memasuki masa pubertas. Organ ini juga memproduksi hormon seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu vagina. Vagina sendiri adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan lahir dari sebuah janin atau anak. Nah, yang ketiga ada rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk buah pir. Rahim juga merupakan rumah bagi janin atau bakal bayi yang sedang berkembang. Pada rahim sendiri ada dua bagian, yakni serviks dan korpus. Nah, yang keempat adalah saluran toba. Saluran toba adalah merupakan jalur sempit yang melekat pada bagian atas rahim. Saluran toba memiliki fungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel telur yang melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Nah, berikutnya adalah organ reproduksi pada perempuan pada bagian luar. Pada bagian luar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mons veneris. Mons veneris merupakan bagian alat reproduksi wanita yang dinamakan juga sebagai gunung Venus. Gunung Venus ini adalah bagian yang menonjol ke bagian depan menutupi tulang kemaluan. Yang kedua ada labia mayora atau bibir besar. Labia mayora berasal dari mons veneris, bentuknya lonjong mengarah ke bawah dan menyatu di bagian bawah. Pada bagian luar, labia mayora terdiri atas kelenjar lemak, kulit berambut, dan kelenjar keringat. Pada bagian dalam, alat reproduksi wanita ini tidak mempunyai rambut dan memiliki kandungan kelenjar lemak. Labia mayora mempunyai banyak ujung saraf yang dapat menyebabkannya sensitif pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, pada bagian selanjutnya, yang ketiga ada labia minora atau bibir kecil. Labia minora adalah lipatan kecil pada bagian dalam labia mayora. Pada bagian depannya mengelilingi klitoris. Kedua labia tersebut memiliki pembuluh darah yang menyebabkan dapat membesar ketika mempunyai hasrat berhubungan suami istri. Labia ini analog dengan kulit skrotum pada pria. Nah, berikutnya yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah bagian erektil sama halnya dengan alat kelamin pria yang mempunyai pembuluh darah dan sel saraf yang banyak menyebabkannya sangat sensitif ketika melakukan hubungan suami istri. Berikutnya yang kelima adalah vestibulum. Bagian kelamin ini dibasahi oleh kedua labia kanan dan pada labia bagian kiri. Pada bagian atas oleh klitoris serta bagian belakang pertemuan labia minora. Pada bagian vestibulum terdapat muara liang sanggama atau vagina, saluran kencing, kelenjar petrolin, dan kelenjar skin atau kelenjar-kelenjar ini dapat mengeluarkan cairan pada saat melakukan pemanasan. Yang keenam ada selaput darah atau himen. Himen atau selaput darah adalah selaput tipis yang menutupi lubang vagina luar. Umumnya selaput darah wanita berlubang sehingga menjadi jalur aliran darah ketika mengalami menstruasi atau cairan dikeluarkan oleh kelenjar rahim di dalam kelenjar endometrium atau lapisan yang ada pada sebuah rahim. Nah, berikutnya materi yang kedua ini adalah perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan memiliki tujuan untuk melestarikan hewan agar tidak punah dan lebih banyak lagi. Di Indonesia hampir diambang kepunahan mengenai hewan-hewan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itulah perkembangbiakan
perlu dilakukan agar hewan tersebut tidak punah. Sebenarnya setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melestarikan jenisnya dengan cara berkembang biak. Namun seiring dengan campur tangan manusia, banyak makhluk hidup yang tidak dapat melestarikan jenisnya. Banyak manusia yang membunuhnya untuk keperluannya individu. Berikutnya, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan jenis ini akan membentuk individu dengan cara kawin, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan peleburan sel kelamin betina. Berikut ini adalah jenis perkembangbiakan yang dalam jenis generatif. Yang pertama ada melahirkan atau vivipar. Yang kedua ada bertelur atau ovipar. Yang ketiga ada bertelur dan juga melahirkan atau ovovivipar. Yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif akan dilakukan oleh hewan yang memiliki tingkat rendah. Cara vegetatif merupakan cara yang tidak dilakukan hewan dengan berkembang biak meskipun dengan cara tidak kawin. Berikut ini adalah perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Yang pertama ada tunas, ada membelah diri, dan berikut tadi pemaparan materi dari saya mengenai perkembangbiakan manusia dan perkembangbiakan hewan. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint interaktif saya. Selanjutnya, terima kasih kepada teman semua yang sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah mencermati video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat, dapat berguna bagi teman semua. Dan apabila dalam saya menyampaikan materi terdapat beberapa kesalahan, ucapan yang tidak berkenan di hati teman semua, saya meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.